Dalam seri ke-365 ini didukung oleh para pemain Yoko sebagai Nambi, Yadin sebagai Mahisa Pawagal, David sebagai Samara, Idris Apandi sebagai Ramapati, Mali sebagai Rawadeng, Rusli sebagai Resemi, Chris Urspon sebagai Rakuti, Edi Dosa sebagai Jaya Negara, Herman sebagai Arya Tadah, Mas Burhan sebagai Pendeta, dan Asdi Suhastra, pembawa cerita. Selamat. Hari itu desa Rimbi penuh sesak. Orang berduyun-duyun datang untuk ikut menyaksikan upacara pengabuan jenazah Putri Tribuana. Hari itu, desa Rimbi menjadi tempat yang bersejarah. Candi Rimbi menjulang tinggi ke angkasa raya. Dinding-dindingnya penuh pahatan berukiran indah. Demikian pula pagar candi, banyak terdapat arca-arca batu yang indah. Sang Ramapati bergegas meninggalkan Nambi, diiringi seorang prajurit Majapahit. Setelah Sang Ramapati tidak nampak lagi, Nambi berpaling ke arah Mahisa Pawagal dan Samara yang berdiri di sebelahnya. Mulai sekarang, kita harus lebih berhati-hati, Mahisa Pawagal. Benar, Kakang Nambi. Orang seperti yang Ramapati itu tidak bisa dipegang kata-katanya. Mulutnya manis, tutur sapanya ramah, tapi hatinya dan niatnya busuk seperti kotoran. Kalau kita tidak berhati-hati, keadaan kita pasti akan semakin terjepit. Aku sama sekali tidak menduga Tuan Putri Tribuana akan wafat secepat ini. Tanda-tandanya sebenarnya sudah kelihatan sejak lama di Nambi. Tuan Putri sudah sering sakit-sakitan. Bahkan beberapa kali beliau sempat tidak sadarkan diri. Kasihan beliau. Aku tahu persis. Beliau sangat mencintai Gusti Prabu Jayanegara, seperti anak kandung sendiri. Dan beliau selalu berusaha mendampingi, memberikan nasihat, ataupun pitutur yang baik. Tapi sekarang, beliau sudah tidak ada lagi. Kau tidak perlu khawatir, Dinambi. Sekalipun Ramapati dapat merebut perhatian Gusti Prabu Jayanegara, tapi bukan berarti dia bisa dengan mudah mendepak kita dari lingkungan istana. Kawan-kawan kita cukup banyak. Tapi Kanda Samara, aku yakin akan terjadi perubahan besar di lingkungan istana Majapahit. Kakang Ramapati pasti akan memanfaatkan keadaan ini untuk bisa berdiri lebih dekat di sebelah Gusti Prabu Jayanegara. Dia memang licik sekali. Kata-katanya penuh bisa yang berbahaya. Dan dia tidak segan-segan menusuk kawan dari belakang. Sudah banyak teman-teman kita menjadi korban sepak terjangnya. Kalau kita berhati-hati, dia pun tidak akan berani bertindak lebih jauh. Dia juga pasti menggunakan perhitungan. Siapa kalah berhitung, dia akan tersingkir. Dan siapa pandai berhitung, dia akan mendapat tempat yang lebih baik di samping Gusti Prabu. Baiklah. Mudah-mudahan saja kita selalu bisa bekerja sama dengan baik. Ada banyak musuh di kanan kiri dan belakang punggung kita. Mereka selalu bergerak dengan diam-diam. Kalau kita lengah sedikit saja, kita bisa terpental jatuh. Rupanya kau sudah kembali. Ampun, Gusti. Kalau kedatangan kami ini terlambat. Kalian harus datang menghadiri upacara penting ini. Itulah sebabnya aku mengirim utusan memanggil kalian ke desa Rimbi. Dan sekarang kami semua sudah berkumpul, Gusti Ramapati.
Bagus. Aku tidak ingin melihat ada seorang pun di antara kalian tidak hadir. Kita harus menunjukkan sikap yang baik di depan Gusti Prabu Jayanegara. Kita harus ikut-ikutan bergabung. Ampun Gusti Ramapati. Sekarang hamba ingin melaporkan tugas-tugas hamba selama ini. Bagaimana, Rawedeng? Kalian belum bisa menemukan tempat persembunyian Tuan Putri Tunggadewi dan Raja Dewi? Ampun Gusti, kami gagal menangkap mereka. Tapi kami tahu apa yang mereka kerjakan setelah melarikan diri dari istana Majapahit. Tuan Putri Tunggadewi dan Tuan Putri Raja Dewi sekarang mendirikan kelompok pendekar. Mereka menamakan kelompoknya Pendekar Bunga Putih. Adapun kegiatan mereka ialah merampok saudagar-saudagar kaya, pejabat-pejabat daerah yang banyak harta bendanya. Kemudian mereka membagi-bagikan hasil rampokannya kepada orang-orang miskin. Itu siasat yang sangat bagus untuk merebut hati rakyat. Lalu bagaimana? Kami sempat bertarung dengan kelompok Pendekar Bunga Putih, Gusti. Tapi kami gagal menggulung komplotan itu. Mereka melarikan diri ke arah lereng Gunung Lejar. Sayang sekali. Sayang sekali mengapa sekarang pun kalian harus gagal. Tapi sudahlah. Kali ini kegagalanmu kuampuni lagi. Bukan karena apa-apa. Karena hari ini Dewa Keberuntungan sedang berpihak padaku. Putri Tribuwana sudah tidak ada lagi. Kau tahu artinya bukan? Selama ini kau tahu langkah-langkahku selalu terhambat. Putri Tribuwana merupakan sosok tubuh di istana Majapahit yang seringkali memotong langkahku. Tapi sekarang beliau sudah tidak ada lagi. Dan aku mempunyai kebebasan yang lebih luas untuk mengambil hati Gusti Prabu. Dan akhirnya mencengkeram kekuasaan beliau dari belakang. Kesempatan seperti itu akhirnya pasti akan Gusti peroleh juga. Pasti. Pasti. Aku sudah memperhitungkannya dengan cermat, Rawedeng. Pokoknya sekarang kedudukanku tidak akan tergoyahkan lagi. Dan selanjutnya aku tinggal menyingkirkan satu persatu orang yang menjadi sainganku. Baiklah, Rawedeng. Soal Pendekar Bunga Putih itu memang harus ditangani. Tapi kita tidak perlu terburu-buru. Mereka tidak boleh menjadi besar. Sebab kalau mereka menjadi besar, akhirnya mereka bisa menjadi momok yang mengganggu ketentraman kita. Tapi sudahlah. Apa artinya kekuatan dua orang perempuan? Kita mempunyai ribuan prajurit. Suatu saat kita pasti akan dapat meringkus mereka semuanya. Di mana teman-temanmu, Rawedeng? Di sana, Gusti. Mereka berkumpul di samping pagar halaman candi. Baiklah. Kalian bersiap-siap saja. Hari ini juga rombongan Gusti Prabu akan datang ke Candi Rimbi. Upacara pembakaran jenazah akan dilaksanakan hari ini. Kalian siap-siap saja. Jangan pergi kemana-mana dan tunggu perintahku selanjutnya. Iya, Gusti Ramapati. Kami siap menjalankan perintah. Suasana desa Rimbi semakin ramai.
Orang-orang semakin banyak datang berduyun-duyun dari berbagai desa di sekitarnya. Mereka ingin menyaksikan langsung upacara pembakaran jenazah Putri Tribuana yang sudah mereka kenal sejak lama. Prajurit-prajurit nampak sibuk. Sebagian di antara mereka sibuk menimbun kayu bakar di atas batu pengabuan. Sementara yang lain sibuk mengatur persiapan upacara. Di antara ribuan orang yang hadir, nampak Rasmi dan Rakuti. Mereka sedang bicara di bawah pohon Satyawana di sudut halaman candi. Rakuti, apa yang kau pikirkan? Lihat Rasmi. Orang-orang itu masih ada saja yang datang berduyun-duyun. Nampaknya mereka benar-benar ikut bergabung. Kau tidak perlu memikirkan orang-orang, Rakuti. Pikirkanlah suasana istana Majapahit setelah meninggalnya Tuan Putri Tribuana. Kau yakin akan terjadi perubahan? Jelas. Setelah Tuan Putri Tribuana tidak ada, aku yakin Gusti Ramapati akan menggunakan kesempatan ini sebaik-baiknya. Dia pasti ingin menyingkirkan lawannya satu persatu. Kalau suasana menjadi panas, aku seringkali bingung dan gugup, Rasmi. Kau tidak perlu kehilangan kepercayaan dirimu, Rakuti. Yang penting, tetap waspada. Selama ini kita terus berdiri di belakang Gusti Ramapati. Dan sampai suatu saat nanti, entah kapan itu, kita harus mampu tampil melebihi orang-orang yang lain. Nah, sekarang ini belum. Kelompok Pati Nambi juga merupakan kelompok yang kuat dan utuh. Ada Maisa Pagawal, ada Samara, ada Aryatada. Mereka semuanya tergolong orang-orang kuat. Nah, mereka juga mendapat kepercayaan dari Gusti Prabu. Kita harus selalu waspada, Rakuti. Dalam keadaan genting, kita tidak boleh salah memihak kepada siapapun. Jika sampai salah, bukan hanya usaha kita akan gagal, tetapi nyawa kita juga bisa melayang. Sekarang aku baru menyadari, Rasmi, bahwa pengaruh Tuan Putri Tribuana ternyata sangat kuat di lingkungan istana. Sekalipun beliau seorang wanita, dan wibawanya sangat kuat. Terutama sekali bagi Gusti Prabu Jayanegara sendiri. Tuan Putri Tribuana itu bukan wanita sembarangan. Ya, beliau juga merupakan sosok seorang pejuang tangguh. Beliau ikut merintis berdirinya kerajaan ini. Dan nyatanya, beliau adalah seorang tokoh yang dicintai rakyat. Lihat saja, mereka masih terus berduyun-duyun datang. Lihat itu. Oh. Lihat, Rasmi. Sepertinya rombongan Sang Prabu sudah tiba. Benar apa yang dikatakan Rakuti. Dari jauh nampak iring-iringan kereta yang membawa jenazah Putri Tribuana. Semuanya ada 4 buah kereta. Kereta yang paling depan adalah kereta megah tunggangan Prabu Jayanegara sendiri. Kemudian disusul kereta jenazah. Dan di belakangnya, kereta yang membawa keempat istri almarhum Prabu Kertarajasa Jayawardana yang lain. Mereka adalah Putri Mahadewi, Putri Pratnya Paramita, Diah Dewi Gayatri atau Raja Patni, dan Putri Indreswari yang dulu bernama Dara Petak. Sedang kereta di belakangnya membawa segala barang-barang yang dibutuhkan untuk upacara pembakaran. Barang-barang itu dijaga beberapa orang dayang-dayang. Ayo minggir, minggir, minggir. Semuanya minggir. Rombongan Gusti Prabu akan lewat. Semuanya minggir. Ayo, minggir, minggir, minggir. Semuanya minggir. Ayo, jangan di tengah. Minggir. Rombongan Prabu Jayanegara sudah memasuki halaman Candi Rimbi. Suasana menjadi sunyi senyap. Sang Prabu turun dari atas kereta, didampingi para pengawal pribadinya. Buru-buru, Sang Ramapati dan yang lainnya menghampiri sambil menghaturkan sembah. Oh, selamat Gusti Prabu. Kami semua sudah tidak sabar menunggu.
Apakah persiapan untuk upacara sudah dilaksanakan dengan baik, Eyang Pati? Beres, Gusti Prabu. Hamba kira tidak ada yang tercecer sedikit pun. Semuanya berjalan dengan lancar dan baik. Bagus. Aku tidak ingin upacara ini nanti terhambat karena sesuatu hal yang tidak perlu. Aku ingin semuanya berjalan dengan lancar. Bagaimana Paman Aryatada? Kalau memang semuanya sudah siap, sebaiknya jenazah Tuan Putri Tribuana segera dibaringkan di ruangan candi. Hamba lihat sepertinya para pemuka agama juga sudah siap. Baiklah. Kukira sebaiknya upacara ini segera dimulai. Perlahan-lahan jenazah Putri Tribuana diturunkan dari kereta. Beberapa orang prajurit perkasa, prajurit-prajurit pilihan, mengangkat jenazah dan membawanya naik tangga Candi Rimbi. Sementara kerabat almarhum mengiring di belakangnya. 3 orang pendeta atau pemuka agama melangkah paling depan sambil menaburkan wangi-wangian. Jenazah segera dibaringkan di atas lempengan batu berukiran indah yang terletak di tengah-tengah ruangan candi. Prabu Jayanegara duduk didampingi para ibu. Wajah mereka nampak murung dan sedih. Sedangkan pembesar-pembesar kerajaan duduk bersila di tangga candi, diperkenankan masuk. Setelah beberapa saat lamanya, jenazah terbaring. Seorang pemuka agama Siwa Buddha berdiri, kemudian melangkah perlahan-lahan ke tengah-tengah ruangan. Tungku perapian dinyalakan, dupa dan setanggi ditaburkan, asap dupa mengepul, ruangan Candi Rimbi menjadi harum. Saya adalah seorang penganut Siwa Buddha. Saya berdiri di sini untuk menjalankan tugas sebagai seorang pemuka agama. Saya merasa terharu karena telah dipercaya memimpin doa sebelum upacara pengabuan dimulai. Mudah-mudahan saja doa yang saya panjatkan nanti diterima oleh Sang Siwa Buddha. Oh, Sang Siwa Buddha, lihatlah, kami bersujud di bawah padatala telapak kakimu. Lihatlah, kami bersimpu di bawah kekuasaanmu yang besar, yang meliputi 3 alam semesta. Oh, Sang Satgana, kami tahu rohmu senantiasa bersama kami. Rohmu senantiasa membimbing kesadaran kami. Rohmu senantiasa memberikan penerangan di hati kami. Oh, Sang Siwa Buddha, Raja segala waktu, Raja segala cahaya, Raja segala suara yang mengisi ruang hati manusia. Dengarkanlah kami. Oh, Sang Siwa Buddha, kami datang ke tempat ini untuk menjalankan upacara sesuai dengan petunjuk-petunjukmu. Hari ini kami mengantarkan Tuan Putri Tribuana ke alam keabadian. Bukalah tangan-tanganmu yang perkasa, oh Sang Siwa. Terimalah kehadiran sahabat kami ini, dan izinkan dia tinggal di istanamu yang kekal. Izinkan sukma ini terbang dan hinggap di puncak gunung yang tinggi, dan hidup kekal bersamamu, bahagia selama-lamanya. Demikianlah permohonan kami, oh Sang Siwa Buddha. Demikianlah doa kami. Demikianlah samadhi kami.
Pendeta Siwa Buddha terus membacakan doa-doanya. Asap dupa terus mengepul. Sebagian terbang melewati pintu candi dan bersatu dengan udara di luar. Suasana di halaman candi hening, senyap. Semua orang menundukkan wajahnya tanda berkabung. Sang Ramapati duduk bersila di sebelah arca batu. Dia terkejut ketika mendadak Rawadeng menghampirinya. Hei, Rawadeng, jangan kurang ajar kamu. Kita harus memperlihatkan sikap-sikap yang baik. Lihatlah, semua orang menundukkan wajahnya. Ampun Gusti, hamba ingin melaporkan sesuatu. Apa? Kau mau melaporkan apa lagi, ha? Apa tidak bisa ditunda? Seorang pendeta Siwa Buddha sedang membacakan doa untuk arwah Tuan Putri Tribuana. Upacara pembacaan doa berlangsung dengan sangat khidmat. Tak ada yang berkata-kata. Di ruangan candi hanya terdengar gemeretak dupa dimakan api. Asap dupa mengepul ringan dan menyebar ke seluruh ruangan. Patih Nambi, Mahisa Pawagal, dan Samara, serta Arya Tada duduk di tangga candi paling atas. Sementara di tangga candi samping, nampak Sang Ramapati duduk bersila dengan khusyuknya. Dia terkejut ketika tiba-tiba Rawadeng datang untuk melaporkan sesuatu. Apa Rawadeng? Apalagi yang akan kau laporkan? Lihatlah, semua orang sedang menundukkan wajahnya. Kau jangan macam-macam, Rawadeng. Jangan membuat malu aku. Ampun Gusti Ramapati, hamba ingin melaporkan sesuatu yang penting. Tunda dulu laporanmu itu. Tunggu sampai upacara pembacaan doa selesai. Baik Gusti. Sang Siwa Buddha, demikianlah permohonan kami, permohonan anak-anak manusia yang hidup di permukaan bumi di bawah kendali kekuasaan-Mu. Kami datang untuk menghantarkan Tuan Putri Tribuana tidur di ranjang keabadian. Terimalah beliau, oh Sang Siwa Buddha, terimalah beliau dengan tangan-tangan-Mu yang perkasa, dan perkenankan beliau mencium kaki-Mu untuk memperoleh kenikmatan alam nirwana. Upacara pembacaan doa selesai. Kemudian disusul upacara berikutnya. Upacara berikutnya ialah upacara penghormatan terakhir bagi Putri Tribuana yang dilakukan oleh kaum kerabat. Upacara dimulai dari Sang Prabu Jayanegara sendiri. Sementara itu di samping tembok candi sebelah barat, nampak Ratanca dan istrinya duduk di kaki arca batu yang menggambarkan kebijaksanaan Dewi Parwati. Ratanca kelihatan sangat murung. Kakang Ratanca. Kakang. Apa Prarsini? Kau tidak perlu merasa bersalah, Kakang. Karena kau memang tidak bersalah. Bagaimana kau bisa yakin bahwa aku tidak bersalah? Kakang, perasaanmu terlampau halus. Kau masih merasa bahwa Tuan Putri Tribuana wafat karena pengaruh racun itu, kan? Aku merasa berdosa besar, Prarsini.
Akulah sebenarnya yang membunuh Tuan Putri Tribuana. Kau hanya menjalankan tugas, Kakang. Aku yang meramu racun mengerikan itu. Aku yang menciptakannya. Iya, tapi kau hanya sekedar menjalankan perintah Gusti Ramapati. Kalau Gusti Ramapati tidak menurunkan perintah itu, kau pun pasti tidak akan membuat ramuan racun itu, kan? Oh, perintah itu memang kejam, Praharsini. Dan aku terlibat di dalamnya. Aku ikut menjadi kejam. Oh, Praharsini, aku menyesal sekali. Apakah aku bisa menebus dosaku yang besar ini? Aku tidak sependapat denganmu, Kakang Ratanca. Aku tetap menganggap bahwa kau tidak bersalah. Kita hanya orang bawahan. Segala tanggung jawab dosa adalah milik para atasan. Sebab merekalah yang merencanakan. Dan merekalah yang mengambil keputusan. Sudahlah, Kakang Ratanca. Kau tidak perlu terlampau berperasaan. Kita bisa menjadi orang baik dengan cara yang lebih bijaksana. Semua orang ingin menjadi baik. Tapi keselamatan adalah yang paling utama, Kakang. Oh, rupanya kau di sini, Ratanca. Ada apa banyak? Kau dipanggil Gusti Ramapati. Kita semua ditugaskan mengangkat jenazah Tuan Putri Tribuana dari ruang candi dan menaikkannya ke atas pancaka. Baiklah, aku pergi dulu, Praharsini. Kau tunggu saja di sini. Rawedeng, Rayuyu, Rabanyat, Rapangsa, Ratanca, Rasemi dan Rakuti mengangkat tandu jenazah Tuan Putri Tribuana. Dan perlahan-lahan mereka membawa tandu keluar dari ruangan Candi Rimbi. Di halaman candi berdiri sebuah pancaka. Pancaka ialah semacam menara kayu yang nanti akan dipergunakan membakar jenazah Putri Tribuana. Sementara Prabu Jayanegara dan para ibu juga dayang-dayang mengiring tandu dari belakang. Sedangkan 3 orang pendeta membakar kemenyan, melangkah perlahan-lahan menuju pancaka. Sang Ramapati dan para pembesar kerajaan yang lain sudah lebih dulu berdiri mengelilingi pancaka. Tandu jenazah perlahan-lahan dibawa naik. Para pengunjung menyaksikan peristiwa pengabuan Putri Tribuana dengan tenang dan hikmat. Wajah mereka membayangkan rasa duka yang dalam. Dan tak lama kemudian, jenazah Tuan Putri Tribuana sudah terbaring megah di atas pancaka. Sementara itu, Pranaya masih duduk terguncang-guncang di atas kudanya. Dia sekarang sudah mulai memasuki wilayah desa Rimbi. Pranaya menggebrak kudanya semakin kencang, dan binatang itu berlari ke arah Candi Rimbi yang terletak di bagian selatan desa. Iya, iya, iya. Alergi. Kau tidak bisa berkuda terus ke sana. Sekarang, di Candi Rimbi sedang diselenggarakan upacara pengabuan jenazah Tuan Putri Tribuana. Maaf, prajurit. Saya ingin menyaksikan upacara itu. Oh, mengapa kau baru datang? Sebenarnya daerah ini sudah ditutup. Maaf, Tuan prajurit. Saya terlambat datang. Saya tersesat beberapa kali, karena saya memang belum tahu letak Candi Rimbi. Oh, baiklah. Kau boleh terus masuk. Tapi jangan mengendarai kuda. Tinggalkan kudamu di sini saja. Baiklah. Saya tidak keberatan. Pranaya menempatkan kudanya di bawah pohon waringin. Dan setelah itu dia bergegas melangkah meninggalkan 2 orang prajurit jaga.
Dari jauh dia sudah dapat melihat puncak bangunan Candi Rimbi. Prabu Jayanegara duduk di atas tanduk kebesaran bersama para ibu. Angin mendesau perlahan menyapu pohon-pohon di halaman Candi Rimbi. Para pengunjung duduk dengan hikmat menunggu upacara berikutnya. Di antara para pengunjung yang ribuan jumlahnya, nampak seorang gadis berdiri di bawah pohon. Matanya terus menatap ke arah tandu yang terletak di atas pancaka. Dialah Ayu Wandira. Tuan Putri Tribuana. Aku masih dapat mengenang beliau. Sekalipun dulu aku masih kecil, tapi aku masih bisa mengingat-ingat suara beliau. Dulu aku pernah membuat geger istana Kaputren gara-gara golek kayu mandana. Beliau berusaha membujukku agar menyerahkan golek kayu mandana pada Tuan Putri Tunggadewi. Tapi aku menolak. Dan beliau tidak marah. Beliau berusaha bertindak bijaksana. Tuan Putri Tribuana. Sekarang wanita anggun dan berhati mulia itu sudah pergi untuk selama-lamanya. Selamat jalan, Tuan Putri Tribuana. Mudah-mudahan Dewata Agung menerimamu di alam paling luhur. Alamnya para dewa. Alamnya hati yang putih dan bersih. Alamnya budi pekerti luhur. Dua orang prajurit itu sejak tadi berdiri di situ. Dan mereka sepertinya mengawasiku terus-menerus. Aku harus berhati-hati. Aku tidak mau berurusan dengan prajurit-prajurit Majapahit. Semua pengunjung yang ikut menyaksikan upacara pengabuan jenazah Putri Tribuana serentak mendongakkan wajahnya, dan mereka melihat Sang Ramapati melangkah meniti tangga Candi Rimbi. Pembesar kerajaan yang juga biasa dikenal dengan nama Dia Halayuda, yang usianya sudah cukup lanjut itu, berhenti di anak tangga yang paling atas. Kemudian dia menyapukan pandangannya ke seluruh halaman. Para hadirin sekalian, semua orang yang hadir ikut menyaksikan upacara suci ini. Saya berdiri di sini atas nama pemerintah Majapahit. Saya berdiri di sini mewakili Gusti Prabu Jayanegara dan seluruh kerabat beliau. Saya merasa sangat terharu karena mendapat kepercayaan yang sangat besar ini. Dan mudah-mudahan saya dapat berdiri dengan baik dan berkata-kata dengan baik di bawah lindungan Dewata Agung. Saudara-saudara sekalian, hari ini kita berkumpul di halaman Candi Rimbi dalam suasana berkabung. Lihat ke atas, langit juga ikut berkabung. Pohon-pohon ikut bersedih hati. Dan burung-burung berhenti sejenak untuk bernyanyi. Angin mendesau perlahan, seolah-olah dia pun berduka cita atas wafatnya Tuan Putri Tribuana
seorang tokoh kerajaan yang kita kagumi bersama. Ya, bagaimana tidak? Kita semua merasa sangat kehilangan. Banyak orang lahir ke muka bumi, tapi sedikit yang berguna untuk memajukan sebuah negeri. Untuk berdiri sebagai sosok pimpinan yang perlu diteladani. Banyak buah yang dihasilkan pohon-pohon di seluruh Majapahit. Tapi hanya sedikit yang bermanfaat bagi orang. Banyak para pimpinan menemukan gagasan-gagasan baru. Tapi hanya sedikit di antara mereka yang bekerja dengan sepenuh hati bagi kesejahteraan rakyat banyak. Tapi lihatlah saudara-saudara sekalian. Lihat siapa yang terbaring di atas tandu, yang diletakkan di atas pancaka indah, yang sebentar lagi akan menjadi lautan api yang abadi. Lihatlah, di dalam tandu itu telah terbaring jenazah Tuan Putri Tribuana. Siapa kaula Majapahit yang tidak mengenal Tuan Putri Tribuana? Sekalipun hanya seorang wanita, tapi beliau adalah seorang pendekar tangguh. Beliau dengan setia telah mendampingi almarhum Sang Prabu Kertarajasa Jayawardana dalam usahanya mendirikan negeri besar ini. Beliau adalah seorang istri teladan. Kesetiaannya tidak perlu diragukan. Kemuliaan hatinya tidak perlu disangsikan. Dan kebesaran jiwanya sudah dinikmati banyak orang. Tuan Putri Tribuana, kami semua berada di halaman Candi Rimbi untuk memberikan kata selamat jalan kepada Tuan Putri. Mudah-mudahan para dewa menuntun Tuan Putri dan membawa Tuan Putri ke alam nirwana yang jauh, di mana orang tidak merasakan sakit lagi, di mana orang tidak merasakan kesusahan lagi, di mana orang akan hidup bahagia selama-lamanya. Kami merasa sangat kehilangan, oh Tuan Putri. Kepergian Tuan Putri telah merenggut sebagian dari harapan kami semua. Kepergian Tuan Putri telah mencucurkan air mata kami dan membuat langit di atas Majapahit mendung oleh gumpalan-gumpalan awan duka cita. Saudara-saudara sekalian, lihatlah, tangan-tangan saya menjadi dingin, dan kaki saya gemetar, mata saya berkunang-kunang, dan dada saya bergelora seperti mau meledak-ledak. Kalau saja saya tidak merasa malu, saya pasti akan jatuh di tangga Candi Rimbi. Tapi karena saya harus bicara pada saudara-saudara sekalian, maka saya akan berusaha untuk tetap berdiri di sini sampai upacara selesai. Sekali lagi saya ucapkan selamat jalan untuk Tuan Putri Tribuana. Dan semoga bagi kerabat yang ditinggalkan selalu memperoleh bimbingan dan kekuatan dari Dewata Agung. Khususnya bagi Sang Prabu Jayanegara sendiri. Mudah-mudahan beliau tetap sehat walafiat, sehingga beliau dapat memimpin negeri Majapahit mencapai tingkat kesejahteraan yang lebih baik.
Nah, saudara-saudara sekalian, kiranya cukup kata-kata saya. Sebenarnya masih banyak yang ingin saya utarakan di depan saudara-saudara sekalian. Tapi karena keadaan tidak memungkinkan, maka kata-kata saya tutup sampai di sini. Terima kasih. Sang Ramapati turun dari anak tangga, dipapah 2 orang prajurit Majapahit. Pembesar kerajaan itu segera melangkah ke arah Prabu Jayanegara. Kemudian dia membungkuk penuh rasa hormat. Dan selanjutnya, Sang Ramapati berdiri di belakang Sang Prabu bersama pembesar-pembesar kerajaan yang lain. Pada saat itulah Rawadeng muncul di sebelahnya. Ampun Gusti Ramapati. Apakah sekarang hamba dapat memberikan laporan? Rawadeng, kau jangan goblok. Ayo pergi. Bukan di sini tempatmu, ayo. Tapi Gusti, hamba takut orang itu keburu kabur. Apa katamu? Kabur? Siapa yang kabur? Siapa? Ayu Wandira, Gusti Ramapati. Ayu Wandira ikut menyaksikan upacara ini. Rawadeng masih berdiri di samping Sang Ramapati. Pembesar kerajaan Majapahit itu mengerutkan keningnya. Dia lalu menepuk pundak Rawadeng, dan mereka bergegas pergi menjauhi orang-orang. Sementara itu, nampak 3 orang pendeta melangkah perlahan-lahan sambil mengambil obor. Mereka lalu berjalan mengitari pancaka sambil membaca doa dalam hati masing-masing. Setelah 7 kali mengelilingi tiang-tiang pancaka, secara bergantian mereka membakar tumpukan kayu kering di bawah pancaka. Api segera menyala. Api menyala semakin lama semakin besar dan menjilat ke sana kemari. Dan akhirnya api itu pun menggulung pancaka, di mana tandu jenazah Putri Tribuana dibaringkan. Api terus membubung tinggi. Tiang-tiang pancaka yang terbuat dari batu menjadi hitam. Api menjilat ke sana kemari, dan api itu semakin besar ketika senja mulai turun. Coba laporkan yang jelas, Rawadeng. Aku tidak tahu siapa itu Ayu Wandira. Apa hubungannya dengan tugas-tugasmu? Ampun, Gusti Ramapati. Ayu Wandira adalah putri tunggal Nyai Paricara. Seperti pernah hamba laporkan tempo hari di istana, bahwa Ayu Wandira telah menolong Cakradara dan Kudamerta melarikan diri dari desa Pasuruan 1. Mungkin sekarang ini Ayu Wandira tahu di mana persembunyian mereka, Gusti. Begitu. Kalau kita bisa menangkap Ayu Wandira, kita mungkin bisa mengorek keterangan dari mulutnya, Gusti. Apa sekarang dia masih ada di antara para pengunjung? Hamba sudah menugaskan beberapa orang prajurit untuk terus mengawasinya. Bagus, bagus. Sebenarnya ini bukan saat yang tepat untuk mengejar-ngejar seorang pelarian. Tapi karena orang itu bisa dianggap cukup berbahaya, maka apa boleh buat. Baiklah Rawadeng, tangkap Ayu Wandira. Kerjakan dengan diam-diam. Jangan di sini.
Giring dulu dia supaya keluar dari lingkungan Candi Rimbi. Dan setelah keluar, barulah kalian ringkus gadis itu. Mengerti? Baik, Gusti Ramapati. Aku akan menunggu hasilnya di sini. Baik, Gusti. Berempat berbisik-bisik sebentar di antara kerumunan para pengunjung. Dan selanjutnya mereka diam-diam menyelinap keluar. Sementara itu, Aiwandira masih terpaku melihat api yang bernyala-nyala menjilat Pancaka. Oh, Tuan Putri Tribuana. Akhirnya Tuan Putri pergi untuk selama-lamanya. Selamat jalan, Tuan Putri. Pergilah dengan tenang dan damai. Oh, ada prajurit-prajurit Majapahit datang kemari. Oh, aku kenal siapa orang itu. Rawedeng dan teman-temannya. Oh, celaka. Mereka melihatku rupanya. Mereka tahu kehadiranku. Aku harus segera pergi. Setelah itu, di sudut halaman candi, di belakang para pengunjung, Pranayam sibuk mencari Aiwandira. Dia sengaja menyembunyikan diri karena takut dikenali. Maklum dia adalah seorang bekal. Dia seorang pimpinan prajurit Majapahit. Dan kalau sampai dia tertangkap, hal itu pasti akan menyeret-nyeret dua orang putri junjungannya. Pranaya merundukkan wajahnya ketika melihat Rawedeng dan teman-temannya bergegas melangkah. Dia sudah pergi, Rawedeng. Iya. Tadi dia ada di sini. Mungkin dia tahu dicurigai. Ayo prajurit, jangan sampai dia lolos. Tangkap gadis itu dalam keadaan hidup. Gusti Ramapati yang memerintahkannya. Sementara itu, Aiwandira sudah meninggalkan halaman Candi Rimbi. Dia berusaha untuk mencari jalan keluar dari desa Rimbi. Tapi dia tidak berani mengambil kudanya, karena kuda itu pasti dijaga prajurit-prajurit Majapahit. Oh, mudah-mudahan saja mereka tidak mengejarku. Aku tidak ingin membuat keributan pada saat upacara suci ini. Oh, bagaimana ya? Apa yang harus kulakukan sekarang? Ya, barangkali aku harus kehilangan kudaku. Begitu lebih baik. Aku bisa meneruskan perjalanan dengan kaki. Nah, ini dia. Ini dia orangnya, Rawedeng. Bagus sekali. Ternyata aku tidak salah lihat. Mau apa kalian? Aiwandira. Bukankah kau Aiwandira? Putri tunggal Nyai Paricara. Kita pernah bertemu di desa Pasuruan 1. Apa kabar, Aiwandira? Aku tidak mempunyai urusan dengan kalian. Kau boleh tidak mempunyai urusan dengan kami. Tapi kamilah yang mempunyai urusan denganmu. Jangan membuat keributan. Kita harus menghormati upacara suci yang diselenggarakan di Candi Rimbi. Kita harus menghormati jenazah Tuan Putri Tribuana yang sedang diabukan. Kita juga harus menghormati para kerabat kerajaan. Kalau kau tidak ingin ribut-ribut, tenang saja. Serahkan tanganmu. Dan kami akan mengikat serta membawamu kepada Gusti Ramapati. Kalian tidak bisa menangkap orang yang tidak bersalah. Apa salahku? Dulu kau pernah menolong Cakradara dan Kudamerta melarikan diri. Sekarang kami ingin tahu, di mana tempat persembunyian mereka? Aku tidak tahu. Kami berpisah sudah cukup lama. Bagaimana kami bisa percaya padamu? Kalian mau percaya atau tidak, terserah. Tapi aku sudah mengatakan bahwa aku tidak tahu apa-apa mengenai Cakradara dan Kudamerta. Kau pasti tahu. Kau pasti tahu tempat persembunyian mereka. Kami sudah lama berpisah. Aku mempunyai kaki sendiri, dan mereka pun mempunyai kaki sendiri. Mereka bisa pergi kemana mereka suka. Aku tidak harus terus-menerus mengikuti mereka. Baiklah. Kalau kau memang tidak tahu, tidak apa-apa. Tapi kau harus menyampaikannya nanti di depan Gusti Ramapati. Sekarang, menurutlah, kami tidak akan menyakitimu. Kami hanya ingin kau menghadap Gusti Ramapati.
untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan beliau. Aku juga tidak mempunyai urusan apa-apa dengan Gusti Ramapati. Aku tidak mau ditangkap. Aku akan pergi. Tunggu! Kau tidak boleh pergi begitu saja. Kau harus kami tangkap. Ayo prajurit, tangkap gadis itu. Tangkap dia, kepung. Jangan sampai lolos. Prajurit-prajurit Majapahit segera mengepung Aiwandira dari berbagai jurusan. Demikian pula Rabanyat, Rapangsa, Rawedeng dan Rayuyu ikut mencari kesempatan untuk meringkus Aiwandira. Sementara itu, dari tempat tersembunyi, di balik daun-daun talas hutan yang lebar, Pranaya menyembunyikan wajahnya. Hai. Sekarang dia menghadapi kesulitan baru. Bocah itu benar-benar keras kepala. Tapi dia masih lugu. Dia belum tahu bahaya. Apa mungkin dia bisa bertahan? Ayo. Aku tidak mungkin turun ke gelanggang pertarungan untuk menolongnya. Mereka pasti mengenali aku. Aku jadi susah kalau begini. Apa yang bisa kulakukan? Dia kabur! Sementara itu, di halaman Candi Rimbi, orang-orang masih menyaksikan pembakaran jenazah Putri Tribuana. Api yang bernyala-nyala tidak begitu besar lagi. Asap membumbung tinggi bersatu dengan warna kemerah-merahan di atas langit. Angin pegunungan bertiup mendayu-dayu. Sang Prabu Jayanegara berpaling ke arah para ibu. Dan sebentar kemudian, Sang Prabu melangkah turun dari arca batu. Beberapa orang prajurit mengawal beliau. Sang Prabu segera naik ke atas kereta kuda, kemudian disusul dengan para ibu, para istri almarhum Sang Prabu Kertarajasa Jayawardana. Sebelum pintu kereta ditutup, Sang Prabu melambaikan tangannya, dan Sang Ramapati bergegas menghampiri kereta. Aku akan segera kembali ke istana, Eyang Pati. Silakan Gusti Prabu. Biarlah nanti abu jenazah kami yang akan mengurusinya. Aku akan kembali lagi ke Candi Rimbi beberapa hari lagi. Maaf Gusti Prabu. Hamba tidak dapat menyertai Gusti Prabu kembali ke istana Majapahit. Masih ada sedikit urusan yang harus hamba selesaikan. Urusan apa, Eyang Pati? Urusan kecil, Gusti Prabu. Ada seorang pengaco yang berhasil menyusup di antara para pengunjung. Pengacau? Ada seorang pengacau berani datang kemari? Benar, Gusti Prabu. Tapi Gusti Prabu tidak usah gelisah. Hamba sudah memerintahkan prajurit-prajurit untuk menangkapnya. Orang itu harus ditangkap dan dihukum berat, Eyang Pati. Kalau perlu dihukum mati. Aku tidak senang upacara suci ini dikotori orang. Memang, Gusti Prabu. Upacara suci harus kita hormati. Kalau sampai ada orang berani datang untuk mengacau, berarti orang itu tidak menghargai kehadiran Sang Siwa Buddha. Dia telah berani menghina Dewata Agung, dan itu juga berarti dia telah menghina Gusti Prabu sendiri. Ingat, Eyang Pati. Tangkap orang itu. Jangan sampai dia meloloskan diri, Eyang Pati. Jangan khawatir, Gusti Prabu. Sebentar lagi prajurit-prajurit Majapahit pasti sudah berhasil meringkusnya. Prabu Jayanegara menutup pintu kereta. Kusir menyentakkan tali kereta. Dan akhirnya Prabu Jayanegara meninggalkan halaman Candi Rimbi. Kemudian disusul kereta para permaisuri dan kereta yang disediakan untuk para dayang-dayang istana.
Maka demikianlah, jenazah Putri Tribuana telah bersatu dengan api yang menyala-nyala. Setelah nanti api menjadi padam, dan suasana menjadi tenang kembali, abu jenazah akan diturunkan, dan abu jenazah itu akan dimasukkan ke dalam stupa, selanjutnya diletakkan di atas puncak Candi Rimbi. Demikianlah akhir hayat Putri Tribuana, putri sulung Sang Prabu Kertanegara, yang kemudian menjadi permaisuri almarhum Prabu Kertarajasa Jayawardana. Candi Rimbi suatu saat akan menjadi saksi sejarah. Suatu saat tumpukan batu-batu gunung yang tahan terpaan angin, sapuan hujan, dan badai akan menjadi saksi bisu sepanjang zaman. Candi Rimbi boleh menjadi lekang, boleh menjadi lapuk dimakan musim, tapi sejarah akan terus mencatatnya bahwa di situ telah disimpan abu jenazah Putri Tribuana, yang kemudian dicandikan sebagai Dewi Parwati, Dewi Kebijaksanaan dan Keadilan. Setelah api semakin kecil, rombongan Patih Nambi mulai naik ke atas punggung kudanya masing-masing. Mereka adalah juga pembesar-pembesar kerajaan. Mahesa Pawagal naik di atas punggung kuda berwarna coklat, sementara Samara, tangan kanan Patih Nambi, naik kuda berwarna hitam legam. Sebelum pergi, mereka menghampiri Ramapati yang masih duduk di samping arca batu. Apa yang kau tunggu, Kakang Ramapati? Ayo kita kembali ke istana bersama-sama. Terima kasih, Adinambi. Tapi aku masih mempunyai urusan di sini. Akhir-akhir ini kau memang kelihatan sangat sibuk, Kakang Ramapati. Sepertinya tugasmu bertambah berat. Sama seperti halnya kau, Adinambi. Kita ini hanyalah para abdi. Kita harus bekerja sebaik-baiknya untuk menjunjung tinggi nama Gusti Prabu Jaya Negara. Kalau begitu, baiklah Kakang Ramapati. Aku pergi dulu. Silakan Adinambi. Sebentar lagi aku akan menyusul. Ayo, Mahesa Pawagal, Kanda Samara. Sang Ramapati menatap rombongan Patih Nambi hingga mereka lenyap di tikungan jalan. Sementara malam mulai turun perlahan-lahan. Sang Ramapati berdiri, kemudian melampaikan tangannya. Rakuti dan Rasemi bergegas menghampiri pejabat kerajaan yang cukup berpengaruh itu. Iya, Gusti Ramapati. Apakah Gusti membutuhkan kami? Iya. Sekarang Rawedeng dan teman-temannya sedang berusaha menangkap seorang pengacau. Kau susul mereka. Katakan bahwa aku tidak bisa menunggu terlalu lama. Baik, Gusti Ramapati. Ayo, Rakuti. Kami siap menjalankan tugas, Gusti. Rakuti dan Rasemi bergegas melangkah ke arah kudanya yang ditampatkan di bawah pohon kurilangan. Mereka segera naik ke atas punggung kuda. Dan sebentar kemudian, mereka pun sudah berkuda meninggalkan halaman candi. Sang Ramapati kembali duduk di atas arca batu. Sekitar 20 orang prajurit Majapahit nampak sedang sibuk membongkar tenda perkemahan. Sementara itu, api pembakaran jenazah Putri Tribuana sudah semakin kecil. Asapnya bergulung-gulung tersapu angin ke segala penjuru. Sang Ramapati memandang suasana di sekitarnya sambil berkata-kata dalam hati.
Sekarang kedudukanku pasti jauh lebih mantap. Tak ada lagi yang mengganggu hubunganku dengan Gusti Prabu Jaya Negara. Putri Tribuana inilah yang selalu menghambat langkah-langkahku. Tapi sekarang dia sudah dibakar menjadi abu. Dan aku tinggal menjalankan rencana-rencanaku. Nambi, kau tidak akan bisa tidur nyenyak sekarang. Kau harus selalu waspada, Patih Nambi. Kecuali kau dengan sukarela turun dari jabatanmu. Kasihan Patih Nambi, Patih yang tidak punya gigi. Ayuwandira di suatu tempat. Sekarang kita tidak boleh gagal. Ayo menyebar. Kau ke sebelah sana, Rapangsa. Dan kau, Rabanyak. Kau ke sebelah sana. Kita kepung gadis liar ini. Dia tidak mungkin menyelamatkan dirinya. Bagaimana, Ayu? Kalau kau menyerah, itu akan lebih baik. Kami tidak perlu bersusah payah menangkapmu. Kalau aku menyerah, artinya aku mengaku salah. Tidak. Sekalipun kalian mengepung dengan 1000 orang prajurit, aku tidak akan menyerah. Kau pikir kau bisa menyelamatkan diri, ha? Jangan bodoh. Aku membawa 100 orang prajurit. Dan kalau perlu, jumlah mereka masih bisa ditambah lagi. Ingat, Ayu. Sekarang ini kau sedang berhadapan dengan kekuasaan Gusti Ramapati. Jika kau berani melawan, jika kau berani membuat kesulitan, kepalamu bisa dipenggal di alun-alun. Coba gunakan otakmu dengan baik, anak manis. Sekalipun kau seorang pemberani, tapi kau juga harus mempunyai perhitungan. Tuan Rawedeng, kalau kata-kata Tuan itu mempunyai maksud melunakkan hati saya, sayang sekali. Tuan pas. Ayuwandira menarik kakinya mundur selangkah. Dan bersamaan dengan itu, tangannya melolos selendang kuning. Rawedeng memberikan isyarat kepada prajurit-prajuritnya agar bersiap-siap. Rabanyak dan Rapangsa kembali menghunus senjatanya masing-masing. Sedangkan Rayuyu diam-diam bermaksud membokong Ayuwandira. Dia bersembunyi di balik pohon waringin. Ayo, tuan-tuan prajurit. Saya sudah siap. Tangkaplah saya. Jika memang tuan-tuan dapat menangkap saya, tuan-tuan pasti akan membuat Gusti Ramapati merasa lega dan gembira. Ayo tuan-tuan, jadilah prajurit-prajurit yang tangkas dan berani. Ayuwandira berkata-kata sambil memainkan ujung selendang kuning. Sementara itu Rayuyu dari tempat tersembunyi memberikan isyarat pada Rawedeng. Rawedeng mengangguk perlahan. Tiba-tiba Ayuwandira memutar tubuhnya dan saat berikutnya... Oh, jadi begitu. Apakah prajurit-prajurit Majapahit biasa membokong? Mengapa kalian tidak berkelahi secara jujur dan jantan? Kurang ajar. Dia telah melukai 2 orang prajurit Majapahit. Ayo Rawedeng, tunggu apa lagi? Tangkap dia! Tangkap! Ringkus dia! Hati Rawedeng panas melihat 2 orang prajuritnya terluka. Dia segera menerjang dengan senjatanya berupa pedang. Demikian pula Rabanyak, Rapangsa dan Rayuyu. Ayuwandira dikepung dari berbagai jurusan. Tapi gadis itu sama sekali tidak nampak gentar. Dia mengamuk dengan selendang kuningnya.
Ujung selendang menggeletar setiap kali menyambar lawan. 3 orang prajurit Majapahit roboh seketika sambil merintih-rintih kesakitan. Sementara itu, Pranayam bersembunyi di suatu tempat. Dia terus mengawasi jalannya pertarungan dengan hati berdebar-debar. Ayu memang hebat. Dia pantas menjadi murid Nini Ragarunti. Gerakannya sangat lincah. Dan selendangnya itu ternyata bisa menjadi sangat berbahaya. Tapi apakah dia akan mampu bertahan? Sepertinya Raweding dan teman-temannya tidak akan membiarkannya kabur. Bagaimana ya? Apakah aku harus turun tangan? Bagaimana kalau mereka dapat mengenali aku? Kasihan Ayuandira. Sekalipun dia hebat, dia tidak mungkin terus-menerus menghadapi serangan yang datang bertubi-tubi. Nah, kelihatannya dia mulai repot. Harus turun tangan. Pranayam baru saja akan melompat dari balik rimbunan belukar. Pada saat itulah terdengar derap 2 ekor kuda semakin lama semakin dekat. Pranayam terpaksa mengurungkan niatnya. Rakuti dan Rasmi melompat dari punggung kudanya masing-masing. Pertarungan berhenti sejenak. Sementara itu di tempat persembunyiannya, Pranayam semakin kecut hatinya. Dia tahu siapa itu Rakuti. Sekarang dia menjadi putus asa. Tapi dia tidak berani berbuat lebih banyak untuk menolong Ayuandira. Akhirnya dia hanya melihat saja peristiwa itu dari tempat persembunyiannya. Apa yang kalian lakukan di sini, Rakuti, Rasmi? Jangan mengganggu kami. Kami harus menangkap gadis liar itu. Jadi kalian belum bisa meringkusnya? Kami pasti akan meringkusnya. Itu sudah menjadi tugas kami. Kau tidak perlu gusar, Rawedeng. Kami datang kemari untuk membantu kalian. Kami tidak perlu bantuan, Rasmi. Sebentar lagi gadis itu akan kami tangkap dan kami bawa menghadap Gusti Ramapati. Ayo, Rasmi, Rakuti. Jangan berdiri di situ. Jangan mengganggu pekerjaan kami. Kita sama-sama prajurit. Kita sama-sama penggawa kerajaan Rayuyu. Kita sama-sama bekerja pada orang yang sama. Kalian tidak perlu curiga. Kami hanya ingin membantu kalian supaya kalian tidak terlalu bekerja keras. Bukankah begitu, Rakuti? Iya. Kami tidak mempunyai maksud apa-apa. Terima kasih, Rasmi. Tapi maaf. Sepertinya kami belum membutuhkan bantuan. Ayo cepat, kalian minggir. Orang itu berbahaya. Dia bisa kabur setiap saat. Ayo prajurit-prajurit, teruskan pekerjaan kalian. Tangkap gadis itu, Raka Ayuandira. Kembali terjadi pertarungan seru. Ayuandira kembali ngamuk dengan selendang kuningnya. Beberapa orang prajurit lagi roboh. Rawedeng kelihatan sangat kesal. Ayuandira tetap memberikan perlawanan tegar, sekalipun dihujani serangan. Sementara itu, Rasmi dan Rakuti hanya berdiri melihat jalannya pertarungan. Tiba-tiba Rakuti mendengus. Kemudian dia melompat ke tengah-tengah pertarungan sambil berteriak-teriak nyaring. Hentikan! Hentikan! Rakuti, apa maksudmu? Kau jangan main-main. Jangan mengganggu tugas kami. Aku tidak akan membiarkan orang itu menghajar prajurit-prajurit Majapahit. Aku juga seorang penggawa kerajaan. Aku tidak rela melihat prajurit-prajurit Majapahit dipukul seperti kerbau yang bodoh. Kami akan segera menangkap orang itu, Rakuti. Kalian akan roboh satu persatu. Jangan menghina kami, Rakuti. Kau pikir kami tidak mampu menjalankan tugas? Aku tidak sabar lagi, Rawedeng. Biarlah aku yang meringkus orang itu. Itu namanya kau menghina kami, Rakuti.
Sama halnya kau mau mengatakan bahwa kami tidak becus bekerja. Bahwa kami tidak becus menjalankan tugas. Aku juga sedang menjalankan tugas. Gusti Ramapati sendiri yang memerintahkan kepadaku untuk membantu kalian. Awas Rawadeng, Rayuyu, kau Rabanyak, dan kau juga Rapangsa. Aku tidak bermaksud menghina siapa-siapa. Aku tidak ingin bertengkar dengan kalian. Kita sama-sama penggawa kerajaan. Tapi jika kalian mau bertengkar, jika kalian mau berkelahi dengan Rakuti, akan kulayani. Kapan saja. Ayo minggir! Semuanya minggir! Biar akan kutangkap sendiri orang ini. Biar kuringkus dia dengan tanganku sendiri. Kalian tidak perlu ikut campur. Kecuali jika kalian mau berurusan dengan Rakuti. Ayo minggir! Sarungkan kembali senjata kalian masing-masing. Rakuti berdiri berkacak pinggang. Matanya liar menyapu ke sana kemari. Wajahnya tegang dan bibirnya bergetar. Rawadeng terpaksa memberikan isyarat pada prajurit-prajuritnya. Dan mereka pun serentak minggir sambil menyarungkan senjatanya masing-masing. Sekarang tinggal Rakuti yang berdiri di tengah-tengah gelanggang pertarungan. Sementara Ayuwandira masih tetap berdiri sambil menggenggam selendang kuning, senjata andalannya. Rakuti mendengus kecil. Kemudian dia menuding ke arah Ayuwandira. Kau. Berani sekali kau mengacau. Berani sekali kau memukul prajurit-prajurit Majapahit. Kau jangan terlalu membanggakan prajurit Majapahit. Tidak seluruhnya prajurit Majapahit berwatak ksatria. Tidak seluruhnya prajurit Majapahit berjiwa prajurit. Buktinya, ada di antara mereka bermaksud membokong aku. Kau seorang perempuan. Berani sekali kau berkata-kata seperti itu. Bukan hanya laki-laki yang punya mulut. Bukan hanya laki-laki yang mempunyai keberanian. Kau sadar apa yang baru saja kau katakan? Rakuti. Benarkah namamu Rakuti? Kalau kau ingin menyenangkan hati Gusti Ramapati, kau harus bisa menangkapku. Kau terlalu percaya pada kemampuanmu. Tapi kau tidak tahu dengan siapa sekarang ini kau sedang berhadapan. Mudah-mudahan saja kau seorang prajurit yang baik, Rakuti. Dan bukan seperti mereka. Prajurit-prajurit yang suka membokong. Kau harus belajar sopan santun di depan seorang penggawa kerajaan. Jangan bersikap tidak adil, Rakuti. Kita ini sama-sama orang. Sekalipun kau penggawa kerajaan, bukankah kau juga manusia? Jangan bicara seenaknya. Jangan ngomong sepertinya kau tidak punya otak. Tentu saja aku akan berbuat sopan di depan orang yang juga akan berbuat sopan kepadaku. Coba, lihat saja sendiri. Apa salahku? Aku tidak mempunyai kesalahan apa-apa. Dan tiba-tiba saja mereka memburu aku, mengepung aku, dan bersikap kasar. Seolah-olah aku ini seorang penjahat. Aku bukan penjahat. Aku datang ke tempat ini tidak untuk melakukan kejahatan apa-apa. Aku bukan pengacau. Tutup mulutmu! Rakuti. Baru menjadi penggawa kerajaan sudah sombong. Apalagi kalau kau menjadi raja. Sudahlah. Aku tidak mau bicara lagi. Sudahlah. Aku tidak mau bicara lagi. Kalau kau ingin menangkapku, silahkan. Kau akan kuringkus sekarang. Akan kupuntir lenganmu. Akan kucambak rambutmu. Iya! Rakuti langsung menyerang dengan garang. Ayuwandira berlompatan ke sana kemari sambil menyabetkan selendang kuning. Beberapa kali Rakuti lolos dari terkaman ujung selendang kuning. Sementara itu, Rawadeng dan prajurit-prajurit Majapahit menonton jalannya pertarungan dari tempat yang agak jauh. Rasemi berusaha memberikan pengertian-pengertian kepada Rawadeng dan teman-temannya. Akhirnya mereka semua dapat menerima penjelasan Rasemi.
dan mereka pun bersiap siaga menjaga Aiwandira agar jangan sampai lolos. Sementara itu, Pranayam masih menyembunyikan wajahnya di balik rumpun belukar. Hatinya bertambah berdebar-debar. Sekarang, Aiwandira tidak mungkin lolos. Apa yang harus kulakukan? Aku tidak mungkin turun tangan. Kalau sampai aku turun tangan, aku pun bisa ditangkap. Rakuti membalikkan punggungnya, kemudian kembali menyerang dengan gencar. Aiwandira berkelit ringan. Rakuti lengah, ujung selendang kuning menyambar punggungnya. Rakuti merasa seperti ada beban berat menimpa punggungnya. Dia terhuyung-huyung sebentar, tapi dia berusaha untuk tidak roboh. Punggungnya terasa nyeri. Rakuti mendesis perlahan, dan diam-diam dia mengeluarkan aji segara geni. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Nasib apa yang akan dialami Aiwandira? Bisakah dia ditangkap? Dan apa yang akan dilakukan oleh Pranayam? Saudara pendengar, silahkan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.